Shalom Kafrim. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya ada di rumah anak saya, Dina Sulistyo, di Pensacola, Florida. Inilah tujuan akhir saya di dalam menuju ke Amerika ini. Dalam perjalanan itu saya stop over dulu di Los Angeles, di mana saya meresmikan Gereja Pemulihan Firman Dafar Elohim yang ada di California dan Gereja Pemulihan Firman Pemulihan Segala Sesuatu. Untuk yang Gereja Pemulihan Firman Dafar Elohim digembalakan oleh Pastor Ronald Solihin, sedangkan yang ada di San Francisco, Gereja Pemulihan Firman Pemulihan Segala Sesuatu digembalakan oleh Pastor Tony Paul Bastaman. Nah, setelah peresmian itu, saya diajak jalan-jalan oleh anak saya menuju ke satu tempat, kemudian diajak juga untuk belanja makanan dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan saya, supaya jemaat itu tahu kondisi di Amerika, karena tidak mungkin mereka datang ke Amerika semuanya, maka dalam perjalanan itu saya video. Tetapi pada saat saya memvideo itu ada orang yang tidak suka. Mereka nyinyir dengan mengatakan bahwa apa manfaatnya mengupload video jalan-jalan, membuang-buang uang jemaat. Nah, ini adalah orang yang nyinyir. Apa manfaatnya bagi jemaat mengupload video itu? Nah, saya juga berkata, apa manfaatnya Anda nyinyir bagi jemaat? Padahal Anda tidak tahu. Bahkan ada beberapa yang memberikan tanggapan yang tahu persis saya ke Amerika bukan untuk buang-buang uang jemaat. Bagi saya gampang saja. Silakan Anda yang nyinyir datang ke Ambarawa, lihat laporan keuangan. Apakah saya ke Amerika ini menggunakan uang jemaat ataukah menggunakan uang kas? Silahkan bisa dicek. Jadi gampang kan? Sedangkan saya ke Amerika dalam rangka untuk melebarkan kerajaan Elohim, Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh, yaitu untuk mendirikan 2 gereja. Diharapkan nanti akan ada gereja-gereja yang lain dan bahkan bisa gereja pemulihan firman yang berbahasa Inggris. Dan itu merupakan tujuan saya pelayanan ke Amerika, termasuk menghadiri wisuda anak saya yang kecil, Lea Sulistyo, meraih gelar Master Desain Grafis di Pensacola Christian College. Dan rumah inilah yang menjadi tujuan utama. Nah, di dalam perjalanan saya ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti orang yang nyinyir tadi, orang yang tidak tahu duduk permasalahannya tetapi memberikan komentar. Nah, demikian pun di dalam perjalanan kita ini hidup di atas muka bumi adalah sementara. Tujuan akhir kita adalah menuju ke Samayim, tempat di mana Bapa Yahweh bersemayam. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Samayim, kita sering menghadapi fenomena-fenomena kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang menjatuhkan kita, di sisi lain juga ada orang yang mengangkat kita. Pergumulan demi pergumulan kita lakukan. Tetapi saya akan memberikan satu nasihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat 8-9 yang berbunyi, "Namun mataku tetap tertuju kepadamu Elohimku, kepadamulah aku mencari perlindungan. Jangan biarkan jiwaku telanjang. Jagalah aku dari tangkapan jerat yang mereka pasang untuk aku, bahkan dari jerat orang-orang yang melakukan kejahatan." Seperti ketika saya mengupload video jalan-jalan di Amerika, ada orang yang tidak suka. Jadi seolah-olah yang namanya pendeta itu harus hidup menderita. Saya kira tidak masalah orang hidup menikmati berkat
Bapak Yahweh. Yang penting sikap hati dan motivasinya tidak berbuat curang masalah keuangan. Itu saja. Kalau masalah diberkati, memang firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan diberkati, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kalau saya bicara soal berkat, jangan selalu dikonotasikan sebagai masalah materi saja. Seperti anak-anak saya diizinkan Tuhan memiliki 3 orang anak, masing-masing rukun satu dengan yang lain, itu berkat Bapak Yahweh. Semuanya berhasil meraih gelar minimal master, baik yang nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3, semua bergelar master. Dan ini adalah berkat dari Bapak Yahweh. Jadi tidak semata-mata berupa uang. Sehingga ketika saya mengupload video, kenapa ada orang jadi nyinyir, tidak suka? Bagaimana perjalanan kehidupan saya ketika saya memberitakan nama Bapak Yahweh, saya harus mengalami aniaya, saya diusir malam hari dan sebagainya. Mana ada orang yang peduli tentang masalah ini. Oleh karena itulah maka ketika saya menyampaikan ini, saya hanya tertuju kepada ayat yang tadi saya baca. Karena dengan ayat inilah maka saya dikuatkan. Namun mataku tetap tertuju kepadamu. Jadi tujuan kita akhir yaitu kepada Bapak Yahweh. Itu jangan berpaling, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun sebelumnya kita tidak mengenal Bapak Yahweh, kita mengenalnya Allah Bapa. Padahal Allah Bapa itu tidak ada di dalam kitab suci. Yang ada Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes. Jadi ini adalah fenomena kehidupan. Tetapi tujuan akhir kita kemana? Ini yang jadi masalahnya. Ya, surganya Yahweh beda dengan surganya Allah atau Allah, apalah sebutannya. Oleh karena itulah kita kembali kepada firman Tuhan. Banyak orang mengatakan back to the Bible, tetapi Bible yang mana? Bahkan ketika ada seseorang yang menerima nama dan pribadi Yahweh Elohim, dianggap terkena faham Yahweisme. Tidak ada Yahweisme, ini adalah dasar firman. Jadi jangan Anda bisanya nyinyir. Coba pelajari video-video saya. Saya mempelajari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Yahweh. Oleh karena itulah maka saya menyanggah. Tetapi mereka tidak pernah mau belajar dari kami. Dikatakan YHWH tidak bisa berbunyi lah, orang Yahudi tidak mengerti membacanya lah, dan banyak hal, 1001 macam alasan. Karena itu coba, apapun yang terjadi, kalau memang tujuan kita untuk mencari kebenaran, coba pelajari dengan baik. Jangan antipati, a priori negatif, atau mempersalahkan sebelum mempelajari. Coba video-video saya disanggah. Di mana letak kesalahannya? Pertanyaan saya simpel, siapakah Yahweh itu? Tuhan atau setan? Kalau Tuhan, Tuhan siapa? Bukankah itu yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub? Dan namanya kekal. Kitab suci menyebut berkali-kali namanya kekal. Kalau dikatakan, ya memang betul nama Yahweh ada, tetapi di perjanjian lama. Siapa yang menghilangkan nama Yahweh di perjanjian baru kalau bukan setan? Karena setan tahu betapa dahsyat mengerikannya nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes, sehingga berusaha untuk dihilangkan. Namanya kekal, yang namanya kekal itu tidak akan habis, tidak akan hilang. Daud, Simson, Yefta, Gideon, Mose, banyak nama-nama yang menyembah Bapa Yahweh masih ditulis dalam perjanjian baru. Sementara Yahweh yang namanya kekal yang disembah mereka, kenapa bisa hilang? Apakah itu masuk akal? Nah, sekian dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Biarlah kita jangan selalu nyinyir, pelajari dengan baik. Ya, orang boleh ngata-ngatain ini dan itu, yang penting jaga sikap hati dan motivasi. Sekali lagi untuk saudara yang nyinyir, ya saya tidak perlu sebut namanya karena tentu namanya palsu. Silahkan kalau Anda tidak percaya datang ke Ambarawa. Saya bukakan laporan keuangan untuk Anda bisa lihat apakah saya mengambil uang jemaat ataukah saya menghambur-hamburkan uang jemaat. Silahkan bisa dicek ya.
Bapak Yahweh mengetahui sikap hati dan motivasi saya. Tetap semangat, maju terus, beritakan kebenaran, jangan takut. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.